Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Bersama dengan umat-Mu saat ini kami bersyukur ada di bait-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau-lah yang memelihara kehidupan kami. Engkau-lah yang senantiasa Tuhan memegang hidup kami sampai saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami mau naikkan korban syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara di tempat ini, kami serahkan sepenuhnya dalam penguasaan, otoritas dan hadirat-Mu ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, oh, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku
ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangatkan, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbaru sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangatkan, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Engkau setia dan baik, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangatkan, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan segenap hati kebaikan Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Sepanjang hidupku Kau sangatkan,
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi kita angkat tangan untuk Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Sungguh baik dan setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai atas kebaikan Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sungguh baik. Sepanjang hidup kita, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Tidak hanya 1-2 hari, tidak hanya 1-2 minggu, tidak hanya 1-2 bulan, tidak hanya 1-2 tahun, tetapi kebaikan-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami, sepanjang umur hidup kami di dunia ini, bahkan kelak kami tiba di surga-Mu. Engkau tetap Tuhan yang baik, Engkau tetap Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian yang kami naikkan untuk Engkau Tuhan. Sebagai rasa syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Dan bahkan apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau tetap bersukacita dan bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan bersama dengan jemaat-Mu, kami mau naikkan syukur kami dengan pujian, dengan sukacita yang kami akan naikkan dengan dari hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, semua yang siap menerima kebaikan Tuhan dan siap menerima sukacita yang daripada Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat semuanya? Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Kita bersukacita karena terlalu besar cinta Tuhan untuk kita pahami. Terlalu dalam kasih Tuhan untuk kita mengerti. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku,
terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Haleluya. Terlalu besar cintamu bagi hidup kami Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai. Musik memuji Tuhan. Katakan bersama-sama, cintanya besar, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar. Sekali lagi, cintanya besar, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Dia sungguh baik. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Cintanya besar, kasihnya lebar, tidak terukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Segala berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik bagiku, bagimu. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Bersama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorak, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorak yang percaya, Tuhan Yesus baik sepanjang hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biar hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban dan menjadi satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Tetaplah berjalan bersama Tuhan dan janganlah goyah iman kita, saudara. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan hidup kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
bersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Mari kita mau bagi bersama-sama dan katakan dengan kasih kita kepada Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Sungguh Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami Bapa. Kau Tuhan yang rela jadi sama seperti manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama kembali ada di dalam rumah Tuhan, kami naikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Meskipun itu mungkin tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, tetapi kami mau memuji, kami mau memuliakan akan nama-Mu dan menyembah Engkau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan biarlah Tuhan, ucapan syukur dan penyembahan kami ini boleh jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Kau sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan. Pagi hari ini tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu Tuhan boleh masuk di dalam hati kami semua Bapa, dan kami boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan. Tuhan kuasai hati pikiran kami Tuhan untuk terbuka dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba serahkan Tuhan buat doa ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu,
di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita semua. Dan pagi hari ini firman Tuhan akan mengetengahkan sebuah tema mengenai iman dan pembaruan karakter. Iman dan pembaruan karakter. Ya. Iman dan pembaruan karakter. Ya. Iman dan pembaruan karakter. Kita mau baca Alkitab kita sama-sama. Ayatnya diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-25. Firman Tuhan diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini yang akan mendasari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-17, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya yang menyesatkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari ayat yang kita baca ini kita melihat ya satu konsep manusia di dalam perjanjian baru yang dituliskan oleh firman Tuhan. Yang dimaksudkan sebagai konsep manusia di dalam perjanjian baru adalah manusia yang percaya akan karya penebusan Kristus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, atau yang biasa kita kenal sebagai lahir baru. Di mana ada orang yang percaya, mereka percaya, ya orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu sudah mati menebus dosa mereka, dan mereka setelah mereka ditebus dari dosa mereka, hidup mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, ini yang dikenal sebagai konsep sebagai manusia yang baru yang ada di dalam Alkitab kita. Dan pemahaman manusia yang baru ini memiliki pengertian akan anugerah keselamatan dan juga pengampunan dosa. Namun seringkali anugerah keselamatan dan pengampunan dosa yang diterima oleh orang-orang percaya seringkali disalahartikan sehingga muncul pandangan-pandangan yang keliru. Ya, contohnya maraknya tentang pengajaran mengenai hypergrace atau anugerah yang berlebihan. Ya, ini mempengaruhi pemahaman yang benar tentang manusia baru yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Karena ajaran hypergrace berkata, Yesus itu sudah mati untuk dosa kita, baik untuk dosa sebelum kita diselamatkan maupun dosa setelah kita diselamatkan. Nah, pemahaman-pemahaman yang keliru ini seringkali ya akan mengalihkan kehidupan kita tentang pemahaman yang benar mengenai manusia yang sudah lahir baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, lahir baru itu bukan hanya sekedar kita berkata saya cinta Yesus. Ya, kekristenan bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar rajin beribadah, tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen dan relasi kita dengan Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Nah, kalau kita dalam tema kita pada hari ini mengenai pembaruan karakter. Ya, pembaruan karakter sendiri itu adalah satu hasil dari hubungan yang mendalam antara manusia dengan Allah
melalui iman yang kita miliki dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat lebih jauh, pembaruan karakter ini sangatlah penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebab apa? Sebab tanpa karakter yang benar, orang percaya itu tidak bisa jadi contoh di dalam tingkah laku dan perbuatannya. Ya, sehingga pembaruan karakter kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan akan pembaruan karakter dalam kehidupan kita, karakter yang selama ini tidak berkenan kepada Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus akan diubah menjadi satu karakter yang sesuai, sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya, inilah yang dimaksudkan dengan pembaruan karakter di dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu bahwa karakter yang baik itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Karakter terbentuk dari kebiasaan, dan kebiasaan itu terbentuk sebuah tindakan yang terus-menerus dilakukan. Ya, jadi kalau kita punya karakter itu terbentuk dari setiap kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Dan kebiasaan yang kita lakukan itu muncul dari satu tindakan yang kita terus-menerus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saya tunjukkan sebuah contoh. Di dalam bukunya yang berjudul You and Your Family, ya, ditulis oleh Dr. Tim LaHaye, dia memberikan sebuah diagram atau istilahnya itu family tree. Ya, family tree silsilah dua orang yang hidup di abad 18. Ya, jadi ini survei ini dilakukan kepada manusia. Ya, dua orang ini pernah hidup di abad ke-18 yang dijadikan sampel dari buku yang ditulis oleh Dr. Tim LaHaye. Nah, orang yang pertama itu namanya Bapak Max Jukes. Ya, dia seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral dan dia juga adalah seorang yang ateis. Ya, jadi latar belakangnya seperti itu. Dia seorang penyelundup alkohol, hidupnya tidak bermoral dan dia seorang yang ateis. Lalu orang yang kedua yang dijadikan sampel adalah Dr. Jonathan Edwards. Ya, dia seorang pendeta yang saleh dan pengkhotbah dalam kebaktian kebangunan rohani. Dia juga orang yang dikenal gigih dalam memberitakan Injil, dan Bapak Jonathan Edwards ini punya seorang istri. Istri itu punya iman dan filsafat hidup yang baik. Ya, jadi ini profil dari dua orang yang dijadikan sampel. Dan dari sampel yang diadakan, ya, melalui silsilah dari kedua orang ini ditemukan bahwa dari Bapak Max Jukes ini ada 1026 orang keturunan. Ya, ditelusuri ternyata ada 1026 orang keturunan. Nah, dari keturunan-keturunan yang tersebut diketahui, ya, silsilah keluarganya itu seperti apa. Dan dari buku yang ditulis oleh Dr. Tim LaHaye ini, dia menemukan seperti ini. Ya, dari Bapak Max Jukes ditemukan ada 440 orang yang suka berpesta pora. Ya, lalu ada 300 orang mati muda, 310 orang menjadi gelandangan atau pengemis, 190 orang menjadi pelacur, 130 orang adalah narapidana, 100 orang adalah peminum berat atau pecandu alkohol, 60 orang ini pernah menjadi pencuri dan perampok, lalu 55 orang menjadi korban pelecehan seksual, dan 7 orang menjadi pembunuh. Ya, tidak ada satupun dari keturunannya atau keluarganya itu memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungannya. Bahkan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata mereka justru membebani negara dengan utang-utang mereka. Ya, di situ dituliskan bahwa mereka membebani negara dengan hutang sebesar $1.200.000. Ya, kalau sekarang kira-kira dengan kurs 15.000 itu utangnya 18 miliar. Ya, satu keluarga utangnya 18 miliar kepada negara. Membebani negara dengan hutang mereka. Nah, lalu dibandingkan dengan keturunan dari Bapak Jonathan Edwards, terdapat 929 keturunan. Ya, ditelusuri dan ini hasilnya. Ya, dari 929 keturunan, 300 orang itu menjadi pendeta
misionaris, dan juga ada yang jadi teolog. 120 orang menjadi profesor, 14 orang menjadi rektor universitas, 60 orang menjadi pengarang buku yang baik dan terkenal. Lalu 60 orang menjadi dokter, 110 orang menjadi pengacara, 3 orang menjadi anggota kongres, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Ya. Dan tidak seorang pun yang berhutang kepada negara. Nah, dari kisah ini mengantarkan kepada kita pada satu pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang nilai dan karakter. Ya, dari contoh family tree di atas kita dapat melihat bahwa kebiasaan, keputusan, dan nilainya dari generasi terdahulu itu akan sangat mempengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Ya, kebiasaan, nilai-nilai yang ditanamkan, nilai-nilai yang diajarkan itu akan sangat mempengaruhi kehidupan di generasi berikutnya. Ya, tadi bisa Anda lihat hasilnya seperti apa. Ya, seseorang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan dengan seseorang yang hidupnya kurang baik di hadapan Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, untuk bisa membangun suatu karakter yang baik, ya dibutuhkan waktu yang panjang. Dengan melakukan tindakan yang baik terus menerus, diulang hingga menjadi kebiasaan dan mengendap menjadi karakter pribadi kita. Ya, di situ kita melihat bagaimana silsilah itu ditelusuri, itu membutuhkan waktu yang panjang. Ada tindakan baik yang dilakukan terus-menerus, diulang sehingga jadi satu kebiasaan dan menjadi karakter dari pribadi kita. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana agar kita itu dapat mencapai pembaruan karakter yang sesuai dengan kehendak Allah. Agar kita dapat mencapai pembaruan karakter yang sesuai dengan kehendak Allah, hal pertama yang dapat kita lakukan itu ada 3. Saya mulai dari yang pertama. Itu yang pertama, kita harus berbeda dengan dunia. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus mengapa hidup mereka itu harus berbeda dengan dunia. Ya, di dalam Efesus 4 ayat ke-17 tadi yang kita baca, di situ tadi dikatakan, sebab itu kukatakan kepadamu dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, ketika Paulus berkata bahwa hal-hal ini kukatakan kepadamu dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, menyatakan bahwa perintah yang tadi kita baca di dalam Efesus pasal 4 tadi, itu adalah perintah Allah dan bukan perintah dari Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus mengingatkan agar kehidupan orang percaya juga harus punya nilai perubahan hidup yang tidak sama karakter hidupnya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ini yang penting, bahwa kehidupan orang percaya harus punya nilai akan perubahan hidup dan hidupnya tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, Efesus 4:17 berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bapak saya kasih, seringkali orang Kristen itu hidupnya tidak berbeda dengan dunia dalam cara mereka berpikir. Ya, dalam cara mereka berbicara, dalam cara mereka berpakaian dan juga menghibur diri. Nah, keempat hal ini juga hal yang sama dihadapi oleh orang Kristen di Efesus pada waktu itu. Ya, kenapa keempat hal ini menjadi masalah bagi mereka orang-orang Kristen yang tinggal di kota Efesus pada waktu itu? Kira-kira di mana masalahnya? Ya, kita lihat lebih dulu latar belakang dari kota Efesus ini. Ya, kota Efesus adalah satu kota perdagangan dan budaya yang terkemuka di Kekaisaran Romawi pada masa itu. Namun, ya, meskipun kota ini kota yang berkembang dengan sangat luar biasa, tapi kota ini terkenal ya atau terkemuka dalam hal pesta pora dan amoralitas seksual. Ya, amoralitas seksual. Nah, kenapa? Ada sebuah kuil yang dibangun di kota itu, namanya kuil Artemis. Ya, dan banyak orang yang
kemudian menjadi orang percaya atau jemaat di gereja Efesus itu sebelumnya menyembah Dewi Artemis dan hidup dalam amoralitasnya. Ya, hidup menuruti ajarannya. Karena Dewi Artemis ini dikenal sebagai Dewi kesuburan. Ya, jadi kuil ini ada di kota Efesus. Ya, sekarang sudah hancur, tinggal sisa-sisanya. Tapi pada waktu itu menjadi salah satu kuil yang sangat terkenal. Nah, bahkan beberapa sejarawan menempatkan kota Efesus ini sebagai kota yang paling bejat di Asia Kecil pada waktu itu. Di masa Kekaisaran Romawi, kota Efesus dinobatkan oleh para sejarawan sebagai kota paling bejat di Asia Kecil. Nah, kemudian pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani namanya Heraklitus yang juga seorang penyembah berhala, ya. Filsuf Yunani penyembah berhala menyebut kota Efesus sebagai kegelapan kekejian yang moralnya lebih rendah daripada binatang, dan penduduk Efesus hanya pantas untuk ditenggelamkan. Ya, ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Ini orang penyembah berhala saja bisa ngomong seperti itu. Ya, jadi jemaat di Efesus pada waktu masa itu tinggal di tengah masyarakat yang kehidupan moralnya itu sudah sangat rusak. Ya, tidak hanya rusak, sudah sangat rusak. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, jadi orang-orang di Efesus itu menghadapi hal seperti ini. Ya, tadi seperti katakan bagaimana mereka hidup di tengah masyarakat itu yang berpikir, berbicara, berpakaian, dan cara menghibur dirinya itu adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menyembah berhala dan cara berpakaian mereka, cara mereka menghibur diri mereka. Ya, itu merupakan satu hal yang tidak berkenan dan tidak baik di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dihadapi oleh jemaat Efesus pada waktu itu. Nah, pada kita lihat di dalam firman Tuhan, sepanjang sejarah Alkitab, Allah itu memanggil orang-orang yang percaya kepadanya untuk mereka punya hidup yang berbeda dari dunia ini. Ya, jangan hidup sama seperti dunia ini, tetapi Tuhan itu memanggil kita untuk hidup berbeda dari dunia ini. Saya tunjukkan sebuah contoh. Ketika Tuhan itu Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi umatnya dari semua bangsa, ya, dari semua bangsa-bangsa di dunia ini, Tuhan pilih satu bangsa Israel jadi umat pilihannya. Nah, dia mengatakan hal ini kepada Musa, ya, di Imamat 18 ayat yang kedua sampai yang keempat. Di situ dituliskan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan di Mesir, tempat kamu dahulu tinggal. Dan janganlah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan di tanah Kanaan, tempat aku membawamu. Janganlah kamu mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Kamu harus menaati hukum-hukumku dan berhati-hati untuk mengikuti ketetapan-ketetapanku. Akulah Tuhan Allah. Ya, Tuhan Yesus berbicara, Tuhan itu berbicara kepada Musa, kepada bangsa Israel. Jangan melakukan seperti yang mereka lakukan di Mesir, tempat dahulu mereka tinggal, menjadi orang jajan, menjadi budak di sana. Dan Tuhan juga berkata, jangan kamu melakukan seperti yang mereka lakukan di tanah Kanaan, di mana Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Ya, Tuhan sudah mengingatkan hal ini untuk mereka hidup berbeda dengan dunia ini. Ya, jadi pada hakikatnya sementara bangsa-bangsa kafir itu menyembah kepada banyak dewa dan dikenal karena hal-hal yang buruk, bangsa Israel dipanggil untuk menjadi berbeda. Bahkan untuk menjadi berbeda, Allah memberikan lebih dari 600 hukum kepada orang Israel. Untuk apa? Untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa kafir, dan juga Tuhan memberikan tuntunannya, mengajar mereka bagaimana cara mereka menyembah dirinya. Ya, menyembah Allah. Ya, Tuhan sudah berikan 600 hukum, lebih dari 600 hukum kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan. Dan Tuhan juga mengajarkan bagaimana cara-cara ketika mereka mau datang untuk menyembah kepada Allah mereka, ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Nah,
Bapak yang saya kasih, hal ini juga berlaku bagi kita. Saat ini kita hidup di dalam masyarakat yang jahat dan penuh dosa. Ya, maka dari itu hidup kita itu harus berbeda karena Allah yang memerintahkannya. Ya, hidup kita itu kita hidup di masyarakat yang jahat, masyarakat yang penuh dengan dosa, masyarakat yang hidupnya tidak saleh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus berbeda. Ya, karena apa? Karena Allah yang memerintahkan kita agar kita itu punya hidup yang kudus dan benar di hadapannya. Jemaat Efesus sudah diselamatkan dari gaya hidup mereka yang lama, dari gaya hidup mereka yang penuh dengan dosa, dan Allah memanggil mereka untuk mereka tidak lagi kembali kepada hidupnya yang lama, tetapi punya hidup yang baru, hidup yang berbeda dengan kehidupan mereka yang lama. Tapi kita mungkin melihat di sekeliling kita seringkali ada orang-orang Kristen yang mereka seringkali masih disesatkan dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, ya jauh dari persekutuan dengan Allah dan dikuasai oleh hawa nafsu dan juga rasa serakah. Sama seperti apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 tadi. Nah, oleh sebab itu Bapak yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah mengaku percaya kepada Allah, ya, kalau Anda mengaku percaya kepada Allah, Anda harus meninggalkan sifat dan karakter yang tercela, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, kita harus tinggalkan sifat kita yang mungkin kurang baik, karakter kita yang mungkin juga seringkali membuat orang itu sakit hati atau membuat orang itu mungkin tidak suka dengan kita. Ya, tetapi kita harus menggunakan tadi disebutkan sebagai orang yang lahir baru dan meninggalkan juga perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Sebagai orang percaya, marilah kita hidup berdasarkan terang firman Tuhan. Ya, rajin-rajinlah membaca Alkitab, tekun dalam berdoa, tidak meninggalkan persekutuan bersama dengan Tuhan, baik melalui ibadah raya, melalui komsel, dan juga waktu saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, kalau kita hidup dalam terang firman Tuhan, ya maka hidup kita tidak akan mudah disesatkan oleh berbagai ajaran dan pengertian yang bodoh di era masa kini. Ya, semakin ke depan kita akan semakin lagi melihat banyak ajaran-ajaran yang mungkin mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terseret hal tersebut, caranya gimana? Adalah kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, cara berpikir kita harus berbeda dengan cara pikir dunia. Ya, Filipi pasal 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal-hal inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita belajar untuk melakukan hal tersebut, ya, menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita, maka karakter kita juga akan dibaharui di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama, ya, berbeda dari dunia. Lalu yang kedua, untuk kita bisa memiliki pembaruan karakter di dalam Kristus, kita harus hidup mengenal Kristus. Hidup mengenal Kristus bukan hanya mengerti tentang keberadaannya, tetapi juga mengalaminya secara pribadi. Dan hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang karakter, sifat, dan juga kehendak dari Tuhan kita. Ya, kita harus mengenal Tuhan. Ya, kita tidak hanya tahu tentang keberadaannya. Tuhan ada di surga. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha tahu. Tetapi kita juga mengalami secara pribadi. Dan ini tentunya melibatkan bagaimana kita punya pengertian, pemahaman yang mendalam tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya, kalau Bapak Ibu mungkin punya seorang penyanyi atau pemain film favorit Anda. Siapa kira-kira? Ya, pemain film yang
jadi favorit Anda? Ya secara umum ketika Anda mengagumi seseorang jadi idola Anda, ya kalau orang Kristen harusnya idolanya Tuhan Yesus, harusnya. Ya tetapi kan juga ada yang fans sama bintang film atau penyanyi. Ya mungkin ganteng, mungkin cantik. Ya tetapi harusnya yang menjadi idola dalam kehidupan kita itu Tuhan Yesus. Tetapi kita bahas secara umum. Ya ketika kita punya seorang idola yang entah itu pemain film atau penyanyi idola Anda, ya mungkin secara umum Anda tahu pekerjaannya apa. Anda mungkin tahu dia tinggalnya di mana. Ya, mungkin Anda tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Tetapi bisakah Anda berkata bahwa Anda sudah mengenal dia? Mengenal secara dekat idola Anda? Ya, mungkin belum tentu. Anda dapat mengenal idola Anda dengan baik ketika Anda sudah bertemu langsung dengan orang itu. Anda bergaul dekat dengan dia, maka Anda baru bisa mengenal siapa dia sebenarnya dan memahami idola Anda dengan mendalam. Ya, dibutuhkan satu hubungan yang dekat, satu hubungan bertemu muka dengan muka, face to face, sehingga kita bertemu secara langsung sehingga kita dapat lebih mengenalnya. Demikian pula halnya agar kita dapat mengenal Kristus. Bukan hanya lewat pengetahuan saja, namun perlu ada usaha untuk benar-benar mengenal akan pribadinya. Ya, untuk mengenal Yesus kita perlu usaha. Nah, beberapa hal, usaha apa yang bisa kita lakukan untuk kita dapat mengenal Kristus. Saya tunjukkan beberapa poin. Yang pertama, untuk kita dapat lebih lagi benar-benar mengenal pribadi Kristus, kita harus mau membaca dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, Alkitab itu adalah wahyunya Tuhan kepada kita sebagai umat manusia. Melalui Alkitab, Kristus menyatakan karakternya, sifatnya, kehendaknya, dan rencananya atas umatnya. Ya, jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, kita mau tahu sifat Tuhan, kita mau tahu karakternya Tuhan, kita mau tahu kehendaknya Tuhan, kita mau rencananya Tuhan, satu-satunya cara adalah hanya dengan membaca dan melakukan firman Tuhan. Ya, dari sini kita akan tahu bagaimana kita tahu cara untuk mengenal Dia melalui firman-Nya. Ya, melalui pembacaan firman Tuhan sehari-hari dalam saat teduh kita. Ya, saat kita mendengarkan firman Tuhan, ya khotbah pada saat ibadah, atau sharing pada saat kita komsel. Ya, itu akan membuat kita lebih mengenal akan Tuhan. Dengan setia pada hal inilah, kita akan dalam tanda kutip itu berendam dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan meresap, ya, atau istilahnya itu termarinasi, sehingga menyebabkan karakter kita itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, caranya dengan membaca dan melakukan firman Tuhan. Nah, lalu cara yang kedua untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan itu apa? Kita harus mengembangkan kehidupan doa yang intim. Kehidupan doa yang intim. Doa adalah komunikasi langsung dengan dirinya. Melalui doa kita dapat berbicara dengannya. Melalui doa kita dapat menyampaikan perasaan kita. Ya, kita dapat menyampaikan kebutuhan kita, kita bisa menyampaikan kerinduan kita. Ya, kita tidak perlu repot-repot sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Ya, bangsa Israel ketika dia mau ketemu Tuhan, dia harus bawa korban persembahan. Ya, kalau yang mampu bawa kambing atau sapi atau lembu, ya, dipersembahkan domba, dipersembahkan kepada Tuhan. Yang tidak mampu bawa burung merpati atau burung dara, dipersembahkan dulu kepada Tuhan, baru mereka tidak bisa langsung ketemu Tuhan. Ya, jadi mereka kasih persembahan itu, nanti ngomong sama imam yang melakukan, imamnya yang ngomong sama Tuhan. Tidak bisa langsung. Ya, tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, memulihkan hubungan manusia dengan Allah, saat ini kalau kita punya satu kerinduan, kita punya satu keluh kesah, kita mau curhat, kita bisa langsung ngomong sama Tuhan. Ya, bangun hubungan doa yang intim dengan Tuhan. Ya, selain itu, doa itu juga
merupakan waktu untuk kita dapat mendengarkan suaranya dan mencari kehendaknya. Ya, oleh karena itu waktu diam ketika kita berdoa itu sebetulnya juga penting. Ya, kalau misalnya kita sedang berdoa, kita dari awal kita yang ngomong, ya, bla 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 bla, kita ngomong terus, ya, dan setelah doanya itu habis, tidak ada yang diomongkan lagi, kita amin. Nah, Tuhan ngomongnya kapan? Ya, kita perlu beri waktu untuk Tuhan itu ngomong kepada kita. Ya, meskipun mungkin tidak secara audible atau terdengar langsung di telinga kita, tetapi Tuhan itu bisa menyampaikan akan apa yang juga Dia ingin sampaikan kepada kita melalui ketika kita datang kepada Tuhan. Ya, jadi waktu teduh itu atau waktu diam itu sebetulnya merupakan hal yang juga penting ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu bukan hanya kita berbicara langsung dengan Tuhan kita, tetapi juga menjadi sarana untuk kita boleh mendengarkan akan suara dan mencari akan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, kita harus menghadiri ibadah dan memiliki komunitas iman. Yang mengenal Kristus itu juga melibatkan bergaul dengan sesama orang percaya. Ya, jadi kita mau mengenal Kristus lebih lagi, kita juga harus setia dalam datang di ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Melalui persekutuan gereja, kita akan mendapatkan dukungan, pengajaran, dan bimbingan rohani yang benar. Ya, ibadah itu, ibadah berjemaat, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa memuji dan memuliakan Allah bersama-sama, serta kita boleh belajar dari firman yang telah diajarkan. Ya, jadi merupakan hal yang penting untuk kita itu menghadiri ibadah, ya, untuk kita boleh belajar bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan mengenal Kristus juga melibatkan kita bergaul dengan sesama orang percaya. Bergaulnya gimana? Tidak hanya berrelasi ketika ada di gereja. Di gereja mungkin terbatas ketemu cuma 1-2 jam. Tetapi ketika kita punya komunitas bersama, misalnya ketika kita mengadakan komsel, ya, komsel itu kan suasananya lebih bebas, ya, tidak resmi seperti atau formal seperti di gereja. Ya, kalau di gereja itu kan lebih cenderung satu arah dari depan ke bawah. Tapi di komsel kita bisa saling memberkati melalui kesaksian-kesaksian kita, melalui sharing kita, melalui tanggapan-tanggapan yang kita berikan. Ya, di sana itu suasananya jauh lebih hidup. Ya, kalau di gereja kita mungkin komselnya itu ada komsel pelayan. Ya, mungkin tidak bertemu secara langsung, kita punya Zoom, ya. Oke, Google Meet itu kita adain komsel, ya. Jadi di situ kita saling memberkati, berbagi kesaksian, berbagi pengalaman, berbagi apa yang firman Tuhan berikan kepada kita. Ya, itulah yang penting, bagaimana kita bisa lebih lagi mengenal Kristus. Dan satu hal lagi yang perlu kita pahami dari ketiga hal tersebut, untuk kita bisa mengenal Kristus lebih lagi, kita perlu paham bahwa mengenal Kristus itu tidak bisa instan, tidak bisa sekali jadi. Ya, jadi ada usaha yang harus kita lakukan secara, kuncinya di sini, konsisten. Ya, terus menerus dan konsisten. Jadi tidak bisa meskipun teknologi sudah begitu hebat, ya, ada susu instan, ada mie instan, ya, ada yang lain-lain, semua serba instan, ya. Jadi, tetapi untuk mengenal Kristus itu tidak bisa instan. Untuk kita mau mengenal Kristus dengan baik, ya, kuncinya di sini. Usaha yang dilakukan secara konsisten. Dan kalau kita mau melakukan hal ini, hasilnya apa? Hasilnya ada di dalam firman Tuhan, Yeremia 29:13. Allah berjanji, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, dibutuhkan usaha untuk kita bisa mengenal Kristus.
Ya, jadi kalau kita mau mengenal Kristus ada usaha yang harus kita lakukan, dan usaha itu harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, untuk kita bisa punya pembaruan karakter di dalam kehidupan kita, yang terakhir atau yang ketiga, kita harus mengenakan manusia baru. Bapak yang saya kasih, manusia baru dan manusia lama tidak bisa bersatu di dalam diri kita. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa memainkan dua karakter yang kontras sekaligus. Ya, kita bukannya Hudson. Ya, Hudson itu salah satu finalis Indonesia Got Talent. Ya, yang mukanya sebelah itu bisa laki, sebelahnya bisa perempuan. Ya, tahu ya? Ya, jadi kalau dari sini itu kelihatan macho, yang di sini kelihatan feminin, yaitu Hudson. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Jangan jadi orang Kristen sama seperti Hudson. Ya, kalau di gereja seperti malaikat. Ya, jadi malaikat kalau ketemu kita itu nunduk, lebih suci dari malaikat. Tapi kalau di luar, iblisnya nunduk. Karena apa? Di luar lebih jahat dari iblis. Ya, itu dua karakter yang berbeda. Kontras sekali. Jangan jadi sama seperti itu. Ya, misalnya kita mau hidup orang yang jujur, tetapi di saat yang lain kita juga suka berbohong. Ya, tidak bisa. Kita sebagai orang Kristen itu punya dua karakter dalam hidup kita. Separuh pakai manusia lama, separuh pakai manusia baru. Anda harus memilih mau jadi manusia lama atau manusia baru. Nah, kalau kita memiliki menjadi manusia yang baru, dengan mengenakan manusia baru berarti kita memiliki sifat-sifat baru yang berbeda dengan sifat yang lama. Bedanya 180 derajat. Ya, jangan bedanya 360 derajat. Ya, kalau Anda bedanya 360 derajat, Anda di sini muter, ketemunya di sini lagi. Ya, 180 derajat berbalik dari sini, berbalik ke arah yang benar. Ya, itu dimaksud bagaimana kita berbeda dengan sifat yang lama. Manusia baru punya sifat yang sangat berbeda dengan manusia yang lama. Kenapa? Sifat manusia baru itu akan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan manusia baru itu akan menuntun kita kepada kedewasaan secara rohani dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, kita harus mengenakan manusia baru di dalam kehidupan kita agar hidup kita boleh selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan kita punya kedewasaan rohani. Manusia lama itu adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga tadi dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4, hidupnya penuh dengan kecemaran. Memiliki pikiran yang sia-sia. Hatinya itu gelap, jauh dari Allah, bodoh dan dekil. Sehingga pada akhirnya mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mereka berbuat segala macam kecemaran. Nah, bedanya dengan manusia baru apa? Manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus sehingga gaya hidupnya menjadi satu gaya hidup yang berbeda atau karakternya berubah. Dan manusia yang hidupnya ada di dalam terang kasih Tuhan dan mengenakan manusia baru yang tinggal di dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, jadi bedanya seperti itu, manusia lama dan manusia yang baru. Dan proses untuk berubah menjadi manusia baru ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama serta kadang bisa sangat menyakitkan. Nah, yang sulit yang terakhir, ya. Kalau tidak mudah, okelah, ya. Waktunya lama, ya kita tunggu. Tapi seringkali sangat menyakitkannya ini yang kita seringkali tidak tahan. Kenapa? Sebab untuk bisa mengenakan manusia baru, terlebih dahulu kita harus mengalami proses kematian terhadap manusia lama kita. Dan proses kematian terhadap manusia lama inilah yang seringkali membutuhkan waktu
dan melibatkan rasa sakit. Ya. Ketika kita disuruh mengampuni oleh firman Tuhan, ya, tapi orangnya itu menyakiti hati kita. Ya. Rasanya itu tidak mau mengampuni, tetapi firman Tuhan bilang suruh apa? Suruh mengampuni. Ya, dan itu tentunya bukan satu hal yang mudah, ya, buat kita lakukan. Tetapi itulah yang harus dilakukan untuk mematikan manusia lama itu sehingga manusia baru itu boleh hidup lahir di dalam diri kita. Oleh karena itu, untuk bisa melalui hal tersebut kita harus punya respon yang benar dalam menghadapi setiap ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan untuk mentransformasi kehidupan kita menjadi manusia yang baru itu yang berkarakter, menjadi manusia baru yang sejati, menjadi manusia baru itu yang benar-benar kuat, ya, tidak hanya di kulitnya saja tetapi sampai ke dalam-dalamnya. Ya, oleh karena itu kita memiliki respon yang benar, belajar untuk melakukan firman Tuhan meskipun mungkin tidak mudah. Ya, kita mungkin perlu melakukan beberapa kali, ya, untuk bisa melewati hal tersebut. Tetapi kita mau jangan pernah menyerah. Ya, Tuhan mau menjadikan kita menjadi manusia baru yang berkenan di hadapannya. Kita juga harus mau memiliki hati yang taat dan mau berubah, sehingga kita tidak mempersulit karya Roh Kudus untuk bisa menyempurnakan diri kita. Tapi saya kasih, menjadi Kristen bukan hanya sekedar meyakini sebuah agama, tetapi lebih dari itu menjadi Kristen menuntut akan adanya perubahan hidup yang nyata, perubahan karakter yang nyata yang boleh dilihat. Pembaruan karakter akan menghasilkan serangkaian perilaku baru yang konsisten dan selaras dengan iman baru yang kita yakini. Ya, jadi kita perlu bahwa pembaruan karakter yang sejati itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu saya kasih, sebagai orang percaya, marilah kita mengambil satu komitmen untuk kita meninggalkan karakter yang lama yang masih ada di dalam diri kita dan mulai mengenakan manusia baru atau karakter yang baru yang berkenan kepada Allah. Sehingga kita boleh memiliki iman yang semakin teguh kepada Tuhan dan hidup kita menjadi kehidupan orang Kristen yang punya karakter, yang diubahkan, yang dibaharukan oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya boleh menjadi kehidupan yang memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama sambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Mari kita mau bagi bersama-sama dan kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan,
inilah yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk menjadi hamba yang berkenan dan setia di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menebus kehidupan kami. Tetapi tidak hanya berhenti sampai kami diselamatkan. Tuhan juga rindu untuk kami punya karakter yang diperbarui menjadi satu manusia yang baru di hadapan-Mu. Pagi hari ini Bapak Ibu yang rindu untuk Anda mau mulai mengenakan manusia baru dalam kehidupan-Mu, Engkau boleh mengangkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap kerinduan kita yang ingin memiliki kehidupan yang mau berubah di hadapan Tuhan. Kehidupan yang semakin berkenan di akhir zaman ini. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, tidak ada satupun dari kita yang tertinggal. Kita boleh bersama-sama masuk di dalam kerajaan surga yang mulia yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita semua. Bukan dengan kekuatan yang kita miliki kita boleh berubah. Tapi dengan satu keinginan dan dari pertolongan dari Roh Kudus, kita boleh menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Mereka punya kerinduan untuk mengenangkan manusia yang baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami tahu dengan kekuatan kami sebagai manusia, kami tidak akan bisa Tuhan. Tetapi Kau sudah berikan kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan mengubahkan kehidupan kami, yang akan menolong kami, yang akan menuntun kami Bapa, untuk kami boleh menjadi manusia yang memiliki perubahan karakter, seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga manusia yang baru itu boleh benar-benar mulai timbul dalam kehidupan kami Tuhan. Dan semakin lama manusia baru itu boleh semakin berkembang, boleh semakin bertumbuh, boleh semakin kuat Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang memuliakan akan nama-Mu Bapa. Kau memberkati Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Mereka yang merindukan akan kuasa Tuhan, zaman Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk mengubahkan kami menjadi manusia baru yang berkarakter di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai sampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami semua. Untuk membuat iman kami, membuat kehidupan kami semua Tuhan semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat pada saat ini Bapa. Kami juga berdoa kalau saudara kami akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Engkau mati Tuhan bagi manusia lama kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengenakan manusia yang baru yang berasal daripada Tuhan. Memberkati kami semua, menguduskan, menyucikan kami Tuhan untuk boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Yesus kembali dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan bersama-sama untuk kita boleh mempersiapkan diri kita. Jemaat dikasih Tuhan, kita mengingat pada waktu sebelum Tuhan diserahkan di loteng Yerusalem, Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan Tuhan di sana dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku,
akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Mari dengan iman dan percaya kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Dia yang sudah mati bagi kita semua, Dia menyucikan bagi kita semua, dan Dia juga memberikan hidup yang baru bagi kita semua. Basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepada, lebih dari segalanya. Dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya.
kasih Tuhan, kita mau pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita mau angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku sehat, sekarang aku sembuh, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya, menjadi manusia yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh yang bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan dengan kanan kita. Inilah darah Yesus, darah yang mahal, darah yang sudah dicurahkan untuk menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Mari dengan iman dan percaya serta mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, mari kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Yesus buat pengorbanan buat kami semua Tuhan. Tuhan yang sudah menghapuskan dosa kami, mati di atas kayu salib Tuhan, sehingga kami boleh menerima setiap janji kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama mengambil bagian di dalam pasukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ketika kami boleh mengingat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu, Engkau yang mati di atas kayu salib, tubuhmu tercabik bagi kami, terpecah bagi kami, darahmu menetes dan tercurah bagi kami semua Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu yang begitu besar. Tetapi kami mau belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pengorbanan-Mu di atas kayu salib tidak menjadi satu hal yang sia-sia Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kehidupan kami Tuhan, dan membawa kami semua untuk tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami semua. Memberkati buat setiap jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama pada saat ini mengambil bagian dalam pasukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan ketika kami ada mengambil bagian di dalam pasukan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara cawan-cawan bisa dikumpulkan, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan. Yang
bersyukur untuk perjamuan yang telah kita terima. Tuhan menguduskan kita lebih lagi untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi seputar pelayanan gereja kita, sekali lagi saya ajak untuk kita bangkit berdiri untuk membaca deklarasi iman kita, deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. Yang pertama, deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya pada suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan menjadi nyata. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 28 Juli akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayetno. Dan bagi jemaat yang masih belum bisa hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI Semarang Indah. Saat ini kita akan melihat tayangan video mengenai acara kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan pada bulan Agustus dan family gathering pada bulan September yang akan datang. Mari kita saksikan bersama-sama. Barisan sini. Ada seseorang kepalamu suka sakit. Kau rasa seperti kayak tertusuk-tusuk duri. Sini. Siapa orangnya? Pulangkan tanganmu dan saya ingin menjumpai orangnya. Terima. Terima.
Hah, tanggal 16 September tahun 2024. Kira-kira ada apa ya di tanggal 16 September tahun 2024? Jadi penasaran, yuk coba kita lihat. Oh, ternyata GBI Semarang Indah mengadakan Philadelphia Family Gathering. Acara seru bersama keluarga. Akan ada banyak permainan outbound yang menarik dan refreshing time bersama. Berlokasi di Green Valley Bandungan dan Taman Bunga Selosia Bandungan. Untuk biaya kontribusi, khusus Jemaat GBI Semarang Indah dapat harga spesial dari 250.000 menjadi 50.000 saja per orang. Fasilitas yang didapat adalah outbound games with trainer, tiket masuk Selosia, 2 kali makan dan 2 kali snack, dan bus pariwisata AC. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran, bisa datang ke konter yang disediakan di pintu keluar gereja setelah ibadah, atau bisa menghubungi di nomor 0898 8166-876. Pendaftaran sudah dibuka hari ini, segera daftarkan diri Anda, dan mari rasakan sukacita dan berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian dua informasi acara yang ada di depan, di bulan depan. Yang pertama untuk KKR, Bapak Ibu bisa segera daftarkan karena tanggal 6 itu di awal bulan, jadi kurang lebih tinggal 2 minggu lagi. Acara ini gratis dan memang dibatasi Bapak Ibu karena kita bekerja sama dengan GBI FLC dari Pontianak. Kita mendapatkan kuota itu hanya 100, sedangkan mereka 200, jadi dibagi. Jadi Bapak Ibu segera daftarkan dan ini gratis dan baik untuk pertumbuhan kerohanian kita. Dan selanjutnya untuk outbound juga Bapak Ibu bisa menabung dari sekarang mumpung masih cukup ada waktu. Berikutnya, sehubungan dengan diadakannya proyek peninggian jembatan Semarang Indah, kami menginformasikan Bapak Ibu yang biasanya datang melewati Semarang Indah Blok C dan D, akses jalan menuju ke jembatan sudah ditutup dan Bapak Ibu sudah melewati jalan yang seperti biasa dalam 6 bulan ke depan. Semoga lancar karena menurut info sampai akhir Desember tahun ini. Ya. Dan Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan berpuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop dapat diberikan dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu pulang. Sebelum menerima doa berkat, saya panggil Bapak Samuel, namun sebelumnya mohon kita Pak Samuel dapat berdoa untuk anak-anak kita yang mulai Senin depan sudah mulai kembali ke dunia pendidikannya. Mohon didoakan Pak Samuel, juga sekaligus mendoakan doa berkat bagi jemaat. Silakan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau pergi bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Bapak pada saat ini dan kami juga membawa doa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan, yang mulai hari Senin yang akan datang, mereka akan mulai kembali ke bangku pendidikan mereka. Kami berdoa biar Engkau sendiri Tuhan yang memberkati buat setiap anak-anak kami dengan hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati buat setiap impian, pengharapan, dan cita-cita mereka Tuhan. Tuhan jadikan mereka berhasil, Tuhan jadikan mereka menjadi orang-orang yang boleh menjadi teladan, orang-orang yang
Pandai Tuhan orang-orang yang mengasihi akan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menyertai memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, untuk mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik dan diberikan roh konsentrasi yang baik Tuhan, untuk boleh menangkap pelajaran-pelajaran yang dibagikan oleh para guru-guru yang ada Tuhan. Dan Kau juga memberkati buat setiap kebutuhan yang diperlukan Tuhan, untuk sekolah anak-anak kami Tuhan. Kau sendiri yang mencukupkan, menyediakan Tuhan apa yang diperlukan mereka semua Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi orang-orang yang setia dan berharap kepada Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari pada hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertakan engkau, Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua percaya berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus baik.